Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dita Paragila dengan NPM 2017-051-002 dari kelas D akan menjelaskan flowchart dari pengurutan bilangan secara scaling dan juga program C++-nya. Di sini yang pertama itu, di sini ada kita mulai. Kemudian ini adalah pendeklarasian dari variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan integer, yaitu integer temporer, maksud saya temporer, kemudian I dan J. Kemudian di sini ada variabel dari array, yaitu bilangan dengan menggunakan 5 memori. Kemudian di sini saya menggunakan ada 4 perulangan. Yang pertama ini digunakan untuk input dari bilangan itu, input 5 bilangan. Kemudian yang kedua dan ketiga ini digunakan untuk proses dalam membandingkan bilangan. Jadi dilihat perbandingannya mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Kemudian yang perulangan yang terakhir itu untuk mencetak bilangan setelah diurutkan. Kita balik yang pertama, di sini ada, ini harusnya kita pakai I mulai dari 0 ke I kurang dari sama dengan kurang dari 5. Karena bilangannya hanya ada 5 ya. Jadi kalau di array itu bilangan 0 jika dimulai dari 0 maka kurang dari 5 jika memorinya itu ada 5. Kemudian di sini menginputkan bilangannya. Sini kita menginputkan bilangannya mulai dari 1, kemudian misalkan 5, kemudian 4, kemudian 2 atau 3. Kemudian di sini ada output. Kita keluarkan dulu bilangan yang tadi kita masukkan sebelum diurutkan. Kemudian masuk ke perulangan yang ke-3 dan ke-4. Di sini akan dibandingkan antara bilangan I dengan bilangan J. Karena kita menggunakan ascending, maka di sini tandanya adalah kurang dari. Sedangkan jika kita ingin mengurutkan bilangan secara descending atau dari besar ke kecil, kita gunakan bilangan I lebih besar dari bilangan J. Nah, nanti kalau misalkan bilangan I itu, jika bilangan I itu kurang dari bilangan J, maka bilangan I itu kita simpan di variabel temporer. Kemudian bilangan I itu sama dengan bilangan J, dan bilangan J itu sama dengan bilangan temporer. Nah, jika sudah, kita masuk ke perulangan yang ke-4 atau yang terakhir yang berfungsi untuk mencetak bilangan setelah diurutkan. Di sini harusnya I sama dengan 0 to I kurang dari 5 dan mengoutputkan bilangan I atau mengoutputkan array yang tadi sudah diurutkan. Kemudian akhir ini adalah akhir dari programnya. Sudah untuk flowchart, mari kita pindah ke programnya. Di sini kita gunakan header hanya satu, yaitu include iostream, itu untuk scene dan juga cout. Kemudian using namespace std ini digunakan untuk mempermudah kita dalam penulisan scene dan cout. Dan langsung kita masuk ke integer main. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu variabel array-nya dengan 5 memori atau 5 tempat ya, seperti itu. Kemudian di sini ada integer temporer. Temporer ini fungsinya untuk menukar tempat atau meletakkan nilai di tempat sementara. Nah, kemudian di sini ada cout, masukkan bilangan yang diurutkan. Nah, yang ini, for yang pertama ini untuk memasukkan atau menginputkan bilangan yang ingin kita urutkan. Kemudian di sini ada for lagi, ini untuk mencetak bilangan yang ingin kita urutkan. Jadi yang ini untuk input, sedangkan yang ini itu untuk mencetak bilangan. Mencetak bilangan yang belum diurutkan ya. Kemudian di sini ada
nested for atau for di dalam for ini berfungsi untuk melakukan sorting dari bilangan yang akan kita urutkan ya secara kecil ke besar. For i sama dengan 0, i kurang dari 5, i bertambah atau ini operator increment. Kemudian masuk lagi ke for j sama dengan 0, j kurang dari 4 dan j bertambah. Kemudian sini ada if. Jika bilangan i kurang dari bilangan j, itu maka variabel temporer berisi variabel i, kemudian variabel i berisi variabel bilangan j, kemudian variabel bilangan j berisi variabel temporer. Nah, kunci utama untuk mengurutkan bilangan secara scanning itu ada di sini, di if-nya. Kemudian, jika kita sudah melakukan sorting, maka di sini kita akan mencetak bilangan tersebut. For integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, maka i-nya bertambah. Di sini akan diurutkan bilangannya secara ascending. Ini coba kita jalankan. Bilangan yang pertama kita coba 5, kemudian 2, 3, 1, dan 4. Kemudian, ini yang 5, 2, 3, 1, 4 ini merupakan hasil dari perulangan yang kedua ya, yang kita gunakan untuk mengeluarkan bilangan sebelum diurutkan. Kemudian yang terakhir, ini perulangan yang terakhir, karena kita ada 5 perulangan. Ini yang pertama, ini yang kedua, sedangkan yang ketiga dan keempat itu kita gunakan untuk pemrosesannya saja. Kemudian yang kelima ini untuk mencetak bilangan setelah diurutkan secara ascending. Di sini sudah terurut dari kecil ke besar, 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu. Jadi kalau misalkan kita ingin mencetak bilangan dari besar ke kecil, itu di sebelah sini, di if-nya ini, kita gunakan tandanya diubah menjadi lebih besar dari seperti ini. Coba 5, 2, 1, 4, dan 3. Nah, ini 5, 2, 1, 4, dan 3. Kemudian diurutkannya, urutan bilangan secara descending ya, bukan ascending. 5, 4, 3, 2, 1. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.